Shalom, perkenalkan nama saya Herlina Rosni Dupatonis, NIM 1.4.2021.0073, kelas C, semester 1, program studi bimbingan dan konseling Kristen. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan membawakan materi wawasan dan landasan bimbingan dan konseling tentang landasan yuridis bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian landasan yuridis bimbingan dan konseling. Landasan yuridis atau hukum pendidikan di dalam bimbingan dan konseling merupakan seperangkat konsep peraturan perundang-undang atau hukum yang menjadi titik tolak sistem pendidikan, bimbingan, dan konseling di Indonesia. Keberadaan bimbingan dan penyuluhan secara legal formal diakui tahun 1989 dengan lahirnya SK Menpan nomor 26 garing Menpan garing 1989 hingga lahirnya SK Mendikbud nomor 25 garing 1995. Istilah bimbingan dan penyuluhan secara resmi diganti menjadi bimbingan dan konseling. Dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional, dan bila kita runut ke belakang, keberadaan konselor secara yuridis juga tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 pasal 27 ayat 2 dengan sebutan guru pembimbing. Hal tersebut dapat dicermati pada pasal 39 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sikdisnas yang berbunyi pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang kedua, berikut landasan yuridis formal atau peraturan-peraturan formal mengenai bimbingan dan konseling. A. Kurikulum 1975 tentang jenis pelayanan di jalur pendidikan formal. B. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 bab 10 pasal 1 ayat 1 tentang pengertian pendidikan. C. Peraturan pemerintah nomor 28 dan 29 tahun 1990 bab 10 pasal 25 ayat 1 dan 2 tentang pengertian bimbingan. D. Keputusan Menpan nomor 84 tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. E. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 1 tentang pengertian pendidik. F. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 5 sampai 18 tentang standar isi unit satuan pendidikan dasar dan menengah. G. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. H. Keputusan Dirjen PMPTK 2007 tentang rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal. I. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 bab 3
3 Pasal 15 tentang guru. J. Permendiknas nomor 27 tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. K. Keputusan Menpan nomor 28 garing Menpan garing 1989 dan 58 garing SE garing 1989 tanggal 15 Agustus 1989 serta surat edaran Mendikbud nomor 143 garing MPK garing 1990 tanggal 5 Juli 1990 tentang petunjuk teknis pelaksanaan angka kredit bagi jabatan guru dan lingkungan Depdiknas. Yang ketiga, hakikat dan tujuan layanan bimbingan dan konseling. A. Hakikat atau alasan mendasar layanan bimbingan dan konseling di sekolah bukan semata-mata terletak ada atau tidak adanya landasan hukum atau ketentuan dari atas, namun yang lebih penting adalah upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseli agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya seperti aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. B. Tujuan layanan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu membantu peserta didik mencapai tugas perkembangan potensinya secara optimal sehingga mampu mencapai tugas-tugas perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar dan karir ke arah peserta didik yang matang dan mandiri atau memandirikan peserta didik. Yang keempat, pentingnya landasan yuridis dalam bimbingan dan konseling. Landasan yuridis bukan semata-mata landasan atau peraturan atau hukum bagi penyelenggaraan bimbingan dan konseling, namun sangat penting dan dijadikan alat atau sistem pendidikan untuk mengatur serta menata penyelenggaraan bimbingan dan konseling, baik itu tugas dan tanggung jawab konselor atau bimbingan dan konseling, kinerja bimbingan dan konseling, pembentukan kompetensi konselor, kualifikasi guru, manajemen layanan bimbingan dan konseling, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, landasan yuridis sangat perlu dan sangat penting dalam layanan bimbingan dan konseling. Sekian penjelasan dari saya mengenai landasan yuridis dalam bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.